Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Goalkeeper The Last Man Standing. Kali ini kita mau podcast dua orang yang insya Allah akan ikut dalam kontestasi politik di Indonesia. Rame nih kayak 2024 nih. 2024, oke, rame nih. Dua orang yang mau bersaing, bisa kira-kira yang menang siapa? Nah, dan sekarang kita berada di Angkringan Pandansari. Angkringan yang temanya seperti kafe. Jadi kalau kalian ingin makan angkringan dengan konsep yang sedikit berbeda, kalian bisa datang ke Angkringan Pandansari. Tempatnya sangat nyaman, klasik, kemudian banyak sekali makanan-makanan yang enak di sini, dan tempatnya sangat strategis. Kalian bisa datang ke Kutoarjo, tepatnya di Jalan Kutoarjo Ketawang, bersebelahan sama SMK Negeri 2 Purworejo. Oke. Kita tunggu di sini. Makanannya murah-murah ya, Mas Baik. Sangat murah, terjangkau lah pokoknya. Pokoknya nggak murahan tapi nikmat lah, kenyang di perut. Betul sekali. Ya, kita langsung perkenalkan aja bintang tamu kita pada malam hari ini, yaitu ada Mas Agus. Ya. Selamat datang Mas Agus. Mas Rio. Siap. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, mereka adalah kontestasi politik pada perpolitikan Indonesia 2024. Keras nih dari. Ya, kira-kira besok nyoblos siapa nih, Ganjar atau Anies atau Prabowo? Nyoblos Mas Dodot aja. Mas Dodot aja. Mas Dodot aja. Ya, itu pertanyaan intermezzo aja. Ya. Ya. Tema kita pada malam hari ini adalah SSB ini. Nah, kebetulan kedua bintang tamu kita ini adalah pengurus SSB yang ada di Kabupaten Purworejo. Salah satu SSB terbaik di Kabupaten Purworejo juga, yaitu SSB Mitra Buana. Dan kebetulan juga Mitra Buana itu baru saja ulang tahun yang ke-13, luar biasa. Selamat ulang tahun dulu buat Terima kasih. Nah, kita mau tanya-tanya nih tentang SSB Mitra Buana. 13 tahun bukan waktu yang sedikit. Untuk menjaga konsistensi selama 13 tahun, pasti ada perjuangan yang luar biasa di baliknya. Oke, kita langsung aja tanya sama bintang tamu nih. Selamat datang sekali lagi buat Mas Agus sama Mas Rio. Ya. Kita mau tanya tentang SSB Mitra Buana dan tentang SSB nantinya, ya. Nah, boleh ceritakan dong, kok bisa SSB Mitra Buana itu bisa 13 tahun eksis? Nah, itu bisa diceritakan nggak? Mungkin awal dari sejarahnya terbentuknya Mitra Buana dulu nih. Siapa nih yang mau cerita nih? Ya, mungkin dari saya dulu ya. Yeah. Ya, selamat malam Mas Bayu. Selamat Ya, malam. terima kasih ya atas undangannya di sini. Yeah. Ya, sehingga kita bisa silaturahmi lah. Yeah. Ya, bisa saling tambah akrab ya di sini ya. Nah, langsung aja ya, saya ingin cerita ya. Yeah. Kisahnya itu tidak sedikit ini Mas Bayu ini. Yeah, pasti panjang. Agak panjang ya, pasti agak panjang sekali ya. Mungkin ada beberapa kata-kata peluru lah ini di sini ya, nanti yang cikal bakal Mitra Buana itu seperti apa. Siap. Ya, cikal bakal Mitra Buana itu seperti apa ya, kita awali dari apa? Saya itu ya di sini dari tahun 2008 setelah saya habis resign lah, kerja di Kerawang ya. Putus kontrak karena global lah waktu itu, Ya, dinamika kerja lah ya. Ya, putus kontrak, kembali ke Kutoarjo. Ya, kembali ke klub kesayangan lah, ibaratnya klub kecil saya, klub remaja saya. Kebanggaan warga Kutoarjo ya. Saunggalih ya, di sini masih dipercaya waktu itu sama Pak Risyanto ya. Waktu itu kita habis pulang dari Jakarta langsung kembali, tetap bermain seperti sedia kala ya. Entah itu turnamen ataupun waktu itu banyak sekali turnamen ya. Waktu itu banyak sekali turnamen, ada kalau nggak salah cross prestasi, kita masih bermain waktu itu ya. Dan kebetulan di tahun 2009 ya ada ketua askap kita waktu itu kalau nggak salah Pak Angko ya. Masih Pak Angko juga menjabat ketua KONI juga ya, mengadakan pelatihan gratis. Ya, pelatihan gratis ya di seluruh FC di Kabupaten Purworejo, mewakili satu orang. Ya, kebetulan saya selaku pemain Saunggalih dipercaya Pak Aris ya. Sebenarnya bukan saya sih Mas yang dipercaya duluan ya, karena waktu itu
pilihannya itu kalau nggak salah Pak Budi ya. Pak Budi. Pak Budi Senior yang mana saya nih? itu. Sebentar, saya potong Ya, nih. Pak Budi yang karena mana nih? Budi banyak sekali ya. Banyak sekali, ada Budi Kolina, Budi ada Kolina. yang wasit, ada Budi yang Pak Budi yang polisi yang GFC, Ya. ada Pak Budi yang di Saunggali juga yang Ya. dulunya Satpam Pasar itu. Yang Ya, mana nih? Ya kebetulan waktu itu kalau nggak salah itu pilihan utamanya Pak Budi Sapam ya. Oh, Terkenalnya mungkin sampai sekarang Pak Budi Capam ya. Oh, iya. Ya legenda sepak bola Kutoarjo ya. Iya. Pak Budi Sapam waktu itu, tapi karena Pak Budi Sapam berhalangan karena kerjaan makanya situlah Pak Risyanto selaku pelatih pelatih Saunggali ya, selaku Saunggali menunjuk saya. Dari situ saya juga masih nggak mengiyakan ya, berpikir dulu itu karena itu apa ya, saya cuma bisanya bermain bola, tidak bisa maksudnya ngomong di depan umum itu nggak bisa mas. Ya karena memang keterbatasan saya ya, karena lulusannya juga lulusan SMA, nggak seperti lulusan sarjana ataupun lainnya. Ya di situ ya alhamdulillah dengan ada pelatihan itu ya bisa membuat apa itu saya terutama mendapat ilmu ya di situ ya. Oh ternyata corone ngelatih kok ini. Oh gitu ya. Ternyata corone latih itu seperti ini dan ada manfaatnya juga ya alhamdulillah. 2 minggu ya kalau nggak salah itu waktu itu 2 minggu di Hotel Ganesa ya, di Hotel Ganesa. Habis itu selesai kepelatihan kembali ke FC-nya di situ ya. Saya sangat berterima kasih itu waktu itu sama Pak Risyanto sama Pak Mahmud ya. Di situ saya tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, dibantu oleh Pak Mahmud untuk biaya jaket ataupun training, dan waktu itu memang benar-benar gratis ya. Program ASKAP didukung dengan manajemen Saunggali ya di sini ya. Ya saya sangat berterima kasih sekali sama Pak Aris selaku guru saya, guru sepak bola ya, legenda sepak bola di Kutoarjo, memberi kesempatan lah istilahnya seperti itu, memberi kesempatan saya untuk ikut ke pelatihan, dan dari situ saya kembali ya seperti biasa aja ya bermain ya ditanyain pengalaman bermain, tapi di situ waktu itu di Kutoarjo masih cuma ada satu mas, SSB ya bonafit sekali waktu itu SSB Saunggali ya. Di situ ada usia dini terutama ya, usia dini, terus ada usia 15 tahun 17 tahun sampai senior pun Saunggali berkibar lah waktu itu di tahun 2009 ya, tahun 2009 dan di situ apa itu ya saya menunggu itu mas ya, menunggu di Jawil kongkon ngelatih kongkon nampu. Saya tunggu sebulan 2 bulan ya 3 bulan kok nggak ada, maksudnya nggak ada. Lah saya percuma toh, maksudnya disuruh mewakili Saunggali tapi tidak diberi kesempatan untuk mengampu anak-anak kan. Harusnya kan memang seperti itu, memang harusnya. Tapi saya tunggu itu, masih saya tunggu beberapa bulan. Saya pikir-pikir lah bagai gayung bersambut ya, ada teman saya itu mas, ada teman saya yang menawarkan ayo bikin SSB di Kaliwatu Bumi ngopo lapangannya endi gitu. Lapangannya itu di mana, apa terbentuk di situ ada SSB atau enggak ya. Waktu itu ya wis tak terima aja karena saya tidak ada kepastian sebenarnya pingin ngelatih di Saunggali karena memang dari situ ya dari situ cikal bakal saya bisa dapat kepelatihan kan dari Saunggali ya. Saya tunggu tidak ada dari Pak Risyanto, dari Mas Pras juga waktu itu pelatihnya kan ada 3 itu, tidak maksudnya Jabel ayo diwangi bareng-bareng mengibarkan Saunggali. Di situ saya tunggu tapi ternyata enggak ya. Kemudian ada teman saya, yuk buat SSB di Kaliwatu Bumi tepatnya gitu. Ya tak ayo ya SSB ya, mungkin tidak resmi ya mas ya SSB karena tidak seperti SSB yang lainnya itu yang benar-benar secara manajemen dan yang lainnya kuat bagus ya gitu ya. Ya cuma ya daftar ayo bayar piro anune piro ya. Kebetulan waktu itu daftar ya mungkin masih berapa ya, bisa dihitung 20.000 untuk hariannya kita 2.000 mas. Tiap perhadiran ini 2.000 per hadir 2.000. Di situ anak-anak juga nggak punya seragam, dalam arti sepatunya sepatu sekolah, kaos kaki congklang ya nggak pemain sepak bola stylenya pemain sepak bola itu seperti apa, sepatu bola, tapi nggak itu sepatu sekolah. Ya wes kita ikutin aja alurnya ya, kita nikmatin aja lama, dan di situ alhamdulillah ya ada kepercayaan dari penduduk sekitar itu ada SSB
Mitra Buana lah. Mitra Buana ya itu apa loh? Mitra Buana juga saya ya kurang tahu Mas di sini Mas. Terus terang sampai sekarang Mitra Buana itu artinya apa? Ya ngerti-ngerti berjalan aja karena itu yang membuat teman saya. Ya, teman saya namanya Mas Bambang ya. Mitra Buana karena Mas Bambang itu bekerja di Bank Plecet ya. Iya, Bank Plecet jadi mitra kemungkinan kemitraan ya. Kemitraan terus Buananya Buana besar jadi ya wes Mitra Buana. Ya kita enggak pernah bos Mitra Buana apa enggak. Jadi istilahnya Mitra Buana berjalan dengan apa adanya itu. Ya, sampai sini sampai berapa bulan alhamdulillah di situ menimbulkan kepercayaan dari ada seorang wali ya. Ada seorang wali anaknya mengikuti SSB kita ya, anaknya itu sakit ya waktu itu kalau nggak salah sakitnya itu flek dada ya sudah berobat sudah mencoba terapi atau berobat nggak sembuh kebetulan alhamdulillah ikut di SSB kena gojolokan yang mungkin melayu panasan ya sembuh alhamdulillah sembuh jadi situ tercipta kecintaan orang tua wali terhadap SSB Mitra Buana dan menawarkan diri untuk diresmikan ayo Mitra Buana. Jadi itu sejarahnya. Jadi Mas Agus ini awalnya mendirikan Mitra Buana karena ingin mengaplikasikan ilmu kepelitian yang didapatkan ya. Iya, ya benar. Cuman karena ada kendala yang sedikit istilahnya kurang dipakai gitu terus kemudian ya bagaimana caranya biar ilmu saya kepake nih dengan segala keterbatasan mendirikan SSB pertama di Kaliwatu terus kemudian di Kaliwatu. Untuk pertama kali itu muridnya berapa? Bagaimana caranya marketingnya itu? Marketingnya itu kita coba pakai selebaran aja Mas, di fotokopi ditempel-tempelnya di tembok-tembok itu di area Kaliwatu Bumi. Ya, waktu itu ya siapa yang mau kita buat gratis dulu itu Mas. Ya tidak langsung wah ini pendaftaran ini segini enggak. Kita buat gratis dulu karena untuk menarik menarik minat. Dan situ memang benar-benar gratis ya. Setelah habis gratis kan kita kelola ya. Di situ kita kelola ya per harinya itu 2.000 Mas. Kalau per pertemuan setiap kali pertemuan setiap anak itu 2.000. Ya kadang ada juga yang enggak bawa, besok aja Mas. Ya kurang di duit. Ayo siap, ayo siap, ayo. Nah di situ kita ya lama terus nyambung ke orang tua wali itu toh yang jatuh hati ke Mitra Buana menawarkan diri untuk meresmikan ayo namanya Pak Bambang kalau ya namanya Pak Bambang ya sampai sekarang alhamdulillah kita masih bersatu ya masih solid ya di sini ya masih solid ketuanya Pak Bambang ya mungkin dulu meresmikan itu kan biayanya semua dari beliau ya 2 itu macam-macam semuanya beliau yang menggendel semuanya dan di situ waktu peresmian itu ya dihadiri juga Bapak Bupati wakil Bupati Pak Suhar ya kalau nggak salah waktu itu masih Pak Suhar dan beberapa pecinta sepak bola legenda ataupun beberapa orang-orang penting yang ada di Kutoarjo kita panggil untuk meresmikan itu di Kaliwatu dan di situ di acara peresmian itu kita juga mengundang ketua ASKAP terus juga di saat launching itu kita juga mengundang SSB IM kalau nggak salah SSB IM Purworejo ya untuk sekedar bermain ya dari situ ya peresmian kok dibantai Mas ya kita terima namanya SSB baru ya peresmian kok dibantai IM 8-0 dibantai tim manapun 9-0 Bogomonto bantai juga 9-0 ya namanya proses ya kita jalani aja nggak apa-apa kalah tapi kita maksudnya saya masih ada kepercayaan suatu saat ya pasti akan berbeda ya di sini ya kalau kita benar-benar membina anak ya dari situ dari Kaliwatu setelah beberapa bulan kita untuk nih Kaliwatu kayaknya pengen maju maksudnya pengen lebih lah di Kaliwatu ya nggak berkembang ya mungkin kalau di Kaliwatu karena di desa Mas ya bal-balnya seperti itu jadi anak-anak memang satu keterbatasannya yang hadir bukan orang tuanya langsung tapi anaknya langsung yang senang jadi itu suka duka di SSB kalau SSB desa seperti itu Mas ya beda sama kota ya beda sama mungkin kota-kota besar ya nggak mungkin lah anaknya langsung datang ke SSB boleh main langsung tapi kita nggak setiap anak datang ngejak konconnya ya dikon melu kita gitu Mas untuk untuk menarik murid itu seperti itu gratis ayo tular jadi banyak akhirnya lama-lama banyak muridnya banyak ya kita mencoba di Kutoarjo ya
mentempat di Kutoarjo ya waktu itu ya masih belum di alun-alun Mas. Ya Mas Bayu, waktu itu kita masih di Semanda ya. Semanda itu SMA 2. Ya jadwalnya ya kita waktu itu ya juga izin sama sekolah lah. Minta jadwal ini karena memang bagaimanapun ya itu bukan tanah kita, bukan lapangan kita ya kita harus minta izin, alhamdulillah diizinkan. Dan dari situ berkembang lagi Mas. Yuk, kok ning Semanda, kok ngumpet ya, kok ora ning alun-alun. Sedangkan alun-alun markasnya SSB Saunggali. Ya kita di situ. Tuh, ini bagaimana caranya ya? Gimana caranya? Kebetulan waktu itu juga langsung mungkin ketemu Mas Rio. Jadi gimana? Saya juga lupa. Jadi mungkin Mas Rio nanti bisa menjelaskan. Tok iso gandeng Mas Rio itu seperti apa ya? Seperti apa nanti mungkin Mas Rio bisa menceritakan. Ya silsilah tok bisa sampai dapat perizinan di Kutoarjo seperti apa? Tidak mudah perjuangan sampai di situ. Ya mungkin nanti Mas Rio yang bisa menerangkan. Ya. Dari Mas Rio ceritanya bergabung dengan, berarti kan awalnya kan cuma Mas Agus sama Mas Bambang. Ya. Oh, terus kemudian Mas Rio bergabung nih. Iya. Oh, nah, Ujuk-ujuk. Nah, Mas Rio nih kayaknya malah justru malah nah itu kenalnya Mas Agus sama Mas Rio nih. Iya. Jadi ya gimana ya, waktu itu karena namanya pencinta sepak bola ya, di mana saja ketemu dengan pemain sepak bola itu pasti jiwanya sampai tua pun akan menjadi pemain sepak bola ya. Di situ waktu itu istilahnya karena sering ketemu di lapangan ya, akhirnya Mas Agus ini bilang ke saya gitu, bisa nggak bantu SSB Mitra Buana gitu. Itulah bagaimana. Waktu itu ya tak lihat ya memang keadaannya ya seperti itu, sangat memprihatinkan lah gitu. Padahal saya waktu itu baru pulang dari Jogja ya, dari tahun merantau di Jogja dari tahun 2000, lulus dari SMA. Terus saya justru bermain sepak bolanya itu di Jogja, bukan di Kutoarjo. Jadi waktu kecilnya malah justru saya itu bukan sebagai pemain sepak bola, sama sekali tidak mengenal sepak bola. SSB itu waktu dulu itu ikut Pak Ali waktu itu, itu hanya istilahnya hanya mengenal ya, kayak saya tahu anak-anak yang nggak bakat sama yang bakat. Jadi yang nggak bakat itu pasti akan disingkirkan, yaitu saya itu waktu itu ya, waktu itu saya. Tapi memang istilahnya memang waktu itu kan memang belum bakat. Jadi saya mengenal sepak bola di Jogja waktu itu, dan akhirnya saya memutuskan untuk kembali di Kutoarjo ya, karena keluarga ya, waktu itu karena keluarga, sehingga saya usaha di sini. Setelah usaha di sini, saya namanya orang bola otomatis yang dicari lapangan ya, ketemu sama ya senior kembali ke tim kebanggaan rakyat Kutoarjo waktu itu ya, Saunggalih ya. Di situ pemain mana sih yang nggak pingin bergabung di Saunggalih ya waktu itu ya. Semua orang Kutoarjo pasti ingin bergabung di Saunggalih tersebut. Waktu itu saya ketemu, dan pengalaman saya selama di Jogja, pengalaman saya ketika megang tim di kuliahan, pengalaman saya cara berlatih mungkin secara lebih modern lebih modern karena sudah di kota, lebih modern. Bagaimana pelatihannya bagaimana ya, saya terapkan di SSB Mitra Buana waktu itu. Waktu itu saya terus berlatih sama Mas Agus yang waktu itu belum istilahnya ada 2 pelatih, tapi yang satu tahu sepak bola, yang satu tidak tahu sepak bola, Mas Bambang itu ya. Jadi adanya saya, terus kita saling mengisi, kita saling istilahnya bagaimana anak ini biar bisa tumbuh, biar bisa mengenal sepak bola, biar bisa istilahnya berkembang. Dan alhamdulillah setelah gabung kita waktu itu di turnamen SSB di Sucen. Ya. Waktu itu di SSB di Sucen. Debut pertama kali. Debut pertama saya ngampu anak-anak ya. Itu alhamdulillah langsung dapat juara 2, finalnya sama Saunggalih waktu itu. Finalnya sama Saunggalih, kita
juara 2, dan di situ baru kelihatan istilahnya bakat-bakat dari anak-anak tersebut, dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah masing-masing generasi sudah kita lewati bersama. Gitu. Ya. Oke. Berarti Mitra Buana itu awalnya dari Mas Agus sama Mas Bambang, terus kemudian diperkuat dengan Mas Rio. Ada lika-likunya sangat banyak sekali ya. Sangat banyak. Terus saya pertanyaan sama Mas Rio nih. Tadi kan katanya melihat Mitra Buana awalnya bajunya dalam tanda kutip compang-camping memprihatinkan, gitu kan. Betul terus sekali. diajak gabung, kira-kira perasaan awalnya gimana? Kalau perasaan awal ya, namanya kita sudah cinta sama sepak bola ya, dan kita istilahnya punya pengalaman ya. Nggak mungkin kalau pengalaman ini istilahnya tidak kita sampaikan kepada anak-anak ya. Karena memang di sepak bola saya sudah istilahnya berniat ya, itu menjadi insya Allah menjadi istilahnya ladang ibadah saya, istilahnya seperti itu. Karena di SSB itu anak-anak juga dididik selain bisa bersepak bola, istilahnya adab dan istilahnya kewajiban sebagai seorang muslim ataupun non muslim itu kita tekankan sama sekali ya. Jadi kita memang benar-benar ingin mendidik anak itu seperti itu. Gitu ya. Jadi walaupun gambaran awal dari SSB Mitra Buana yang diambil oleh Mas Agus, panggilan jangan Mas ini dua pelatih ya, Coach Agus, Kembang Jambi, tapi karena kecintaan terhadap sepak bola nggak masalah gitu ya. Nggak masalah ya. Oke. Terus lebih baik dari nol sampai kita jadi daripada sudah jadi. Yes. Betul, lebih menantang dari nol. Oke, setuju. Oke, terus kemudian tadi kan cerita awal kan dari salah satu FC yang lain ya tadi ya, tadi disebutkan Sawang Kali, kemudian Sawang Kali memberikan kesempatan untuk Coach Agus ikut beasiswa di kepelatihan yang diadakan oleh ASKAP PSSI Purworejo, terus kemudian membentuk SSB yang lain. Itu ada nggak maksudnya pertanyaan-pertanyaan kok malah nggak SSB Lio gitu loh maksudnya? Sempat ada nggak gitu loh maksudnya? Kalau pertanyaan enggak sih Mas, cuma perasaan saya aja waktu itu kok kayak nggak dibutuhkan aja gitu. Nah, perasaan itu kalau yang lain pasti mungkin wah kayak pengkhianat. Ya mungkin nggak seperti itu kalau melihat sekarang ya. Kalau sekarang mungkin banyak yang nggak suka lah, mungkin di depan mungkin baik pada teman-teman sekarang mungkin pasti ada yang nggak sukanya. Nama itu dinamika lah, saya anggap biasa aja. Kalau pengen maju nggak usah dengerin orang lain. Kalau memang membangun ya kita terima seperti itu. Jadi memang jadi cuma perasaan aja tuh nggak dijawil gitu aja. Padahal memang sebenarnya pingin toh kan namanya jenenge berpelatihan kok masa pengen carane latih gitu. Jadi kita pingin merasakan seperti itu, tapi ternyata memang bukan jodohnya ya. Alhamdulillah sekarang dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang ada menjadi lebih ya. Alhamdulillah dari dulu yang datang cuma anaknya aja sampai sekarang yang datang orang tuanya. Itu tidak mudah Mas ya. Kita ngopen ini anak-anak SSB Mitra Buana itu itu kok sing nakal belum tadi skillnya nggak ada macam-macam itu. Jadi kayak seakan buang-buangan. Waktu itu masih ada 2 SSB yang ada di Kutarjo, kita ibaratnya anak bawang lah. Ya kita tapi di situ pun juga perjuangannya sama Mas Rio itu tidak mudah itu untuk bisa terus eksis. Itu gimana dengan per harinya 2.000 Mas ya. Kadang ada yang nggak bayar ya, kadang ada yang itu. Bahkan Mas Rio dulu pernah, Mas Rio ini ada uang 20.000. Kalau masih ingat Mas Rio, ya, saya antar di rumahnya Mas Rio. Ini alhamdulillah dapat ini. Mas Rio malah ketawa aja toh. Wah piye gitu. Ya Mas pernah itu kalau nggak salah, kalau saya masih ingat waktu itu saya antar di rumahnya Mas Rio. Ini dari SSB Mitra Buana 20.000 Mas, bayangkan. Waktu itu mungkin sekitar tahun 2011-an ya Mas Rio ya. 20.000 itu bayaran? Bayaran tiap kehadiran. Itu buat pelatih itu. Ya, jadi 2.000 kita kumpulkan ya toh. 2.000 sampai dapat berapa ya kita bagi itu. Jadi manajemen mungkin bisa diartikan kita manajemen berdua Mas Rio sama Pak Bambang ketuanya.
Jadi saya yang menghandle anak-anak tentang pembayaran, Mas Rio ya sebagai head coach-nya lah ibaratnya yang ngasih masukan, dan semua dari 2011 sampai sekarang pun dari semuanya kayak cucian laundry, bayar wasit tiap pertandingan, event-event itu alhamdulillah Mas Rio yang handle. Ya, Mas Rio semua yang jadi ya saya sangat mengucapkan terima kasih pada Mas Rio sampai sekarang masih setia sama kita, sama semuanya ya, meskipun pernah ada di titik 4 tahun terakhir vakum ya Mas Rio ya, waktu itu ASKAP karena Indonesia waktu itu kalau nggak salah dualisme kena hukuman, jadi ada kalau nggak salah 3 tahun ataupun 4 tahun itu kena hukuman, terus tidak ada kompetisi apapun, tidak ada apapun, pernah kita stop. Tapi tidak stop dalam artian enggak, tapi tetap berarti tapi tidak bertanding enggak seperti itu. Jadi tapi tetap itu tetap berjalan. Untuk keluar masuk terus apalagi dinamika di Purworejo tahu sendiri Mas. Ya, sampai ya kita kuat-kuatan di sini. Bagus diambil SSB lain. Itu dulu itu seperti itu dari tahun 2012 sampai ke sini itu masih seperti itu. Makanya alhamdulillah kita masih tetap eksis ya, karena kita ya gimana ya, senang sih, saya juga senang sih, maksudnya benar-benar pasti saat ngelatih ataupun antusias sekali Mas sendiri. Sebelum berangkat ataupun itu saya tiap latihan itu antusias sekali dalam untuk membina anak-anak. Ya, alhamdulillah sekarang masih diberi kepercayaan sama orang-orang tua wali sehingga bisa kemarin itu di acara kemarin itu sampai bisa mengadakan di Kutarjo, itu pun ada ceritanya juga Mas. Ya, tidak langsung. Kenapa itu yang di Kutarjo? Yang di Kutarjo langsung anniversary itu juga saya juga kaget. Langsung panggil Mas Dodot, Mas ada waktu nggak Mas Dodot waktu itu? Wah saya ada itu ada yang lain, jadi nggak bisa, maaf Mas. Tiba-tiba H-2 Mas Dodot nggak jadi, kayaknya nggak tahu itu nggak jadinya kenapa, nggak tahu tiba-tiba langsung ya udah oke. Itu sebenarnya memang bukan acara anniversary ya Mas ya. Jadi untuk peralihan aja, tapi karena kita mungkin sudah kuat ya ini ya, jadi langsung menyulap sesuatu jadi anniversary Mitra Buana. Jadi akhirnya didukung dari pihak OPT Kutarjo, didukung dari semua golongan, bahkan Pak Keli Ardani ya ngasih tumpeng, ngasih dan sebagainya untuk acara Mitra Buana tersebut. Tapi ya. pas kebetulan bulannya memang bulan sama Mas, di bulannya. Bulannya peresmian, cuma tanggalnya mungkin enggak beda seperti itu aja tanggalnya. Ya seperti itu. Jadi alhamdulillah kemarin iso rame kemarin, kita juga nyangka bisa memanggil orang tua atau bisa hadir semua. Ini saya juga guyu dewe Mas. Jadi kita lucu kok ora ono, ibaratnya enggak ada planning seperti itu kok tiba-tiba ada seperti itu. Cuma waktu 1-2 hari itu merubah konsep dari peresmian lapangan menjadi ulang tahun SSB Mitra Buana. Tapi itu semua juga tetap dikoordinasi ya Mas ya, sama pihak-pihak terkait, pihak-pihak instansi yang lainnya. Sehingga alhamdulillah lah kemarin kayak Forkompinca dan Ramil dan lain sebagainya, Kecamat dan perwakilan ASKAP pun hadir untuk menyambut acara tersebut ya. Kita sangat berterima kasih sekali di semua pihak lah di situ ya. Terutama memang Pak Keli Ardani ini yang sing penting melaku. Ya. Yang penting melaku, rasa dipikir ya kita berjalan situ. Oke, berarti gimana rasanya? Dari dulu SSB yang sing latihane, ibaratnya tadi cerita latihannya ada yang stylenya bukan style sepak bola, terus kemudian dengan keterbatasan apapun, terus kemudian sekarang bisa university sampai ke 13, bahkan sampai ngundang Pak Keli Ardani sebagai anggota DPR itu. Perasaan ini gini. Nek delok sing biyen melihat yang dulu kita bagaimana kita mulai, terus sekarang bisa 13 tahun eksis jenengan sendiri dan Mas Rio dan Coach Rio selaku pendiri Mitra Buana, rasanya gimana? Ya, alhamdulillah aja Mas ya, bersyukur aja Mas ya, karena sampai sekarang masih diberi kepercayaan sama masyarakat Kutarjo untuk pengembangan anak-anak, terutama kita memang fokusnya memang pengembangan anak usia dini Mas di sini Mas. Ya, jadi memang kalau sudah senior ya kita nggak bisa apa-apa. Nah, karena itu kalau sudah ke jenjang ke senior kan sudah memikirkan yang lain. Nggak, terutama memang kita klub profesional ya. Pemain tidak boleh keluar kemana-mana, kita menggaji dan lain sebagainya tidak masalah. Tapi memang kita tujuannya SSB Mitra Buana tetap eksis, dan terutama untuk saat ini memang untuk pengembangan usia dini. Ya, pengembangan usia dini, alhamdulillah ya para wali-walinya juga sangat mendukung di sini. Ya, kita sangat terbuka juga, manajemennya kita juga alhamdulillah sudah tertata. Ya, jadi orang tua wali juga pengen ngeluarkan duit apa ora
ragu-ragu gitu Mas. Alhamdulillah masih diberi kepercayaan seperti itu. Dan di sini ya alhamdulillah kita dari dua orang dulu, saya Mas sama Mas Rio ya turkone bareng wis kok ono wis ngurusi wis sing cilik-cilik. Yo aku sepenting aku sing gede. Pernah tak walik dulu. Kalau nggak salah pernah malah diwalik. Mas Rio coba jenengan yang kecil ya Mas ya. Aku sing gede ya di situ. Mas Rio warna pengalamannya tuh Mas ngelamang latihan anak itu nggak semudah. Kaya nglatih wong tua-tua Mas. Ya. Nah anak-anak kuwi senengane dolanan suket, ana motor mabur ya ndeloki motor mabur, ana wong numpak motor banter ya ndeloki motor bareng. Ya mungkin di situ Mas Rio rada stres jadi cuma 2 minggu aja kembali ke laptop ya, kembali ke posisi. Wes aku tak usia senior ya. Alhamdulillah di situ usia dini ataupun usia seniornya ya, sampai sekarang juga berprestasi. Alhamdulillah di tahun ini ya, di tahun ini kemarin Liga 2 kita kebetulan juga alhamdulillah kita sudah masuk ke Liga 1 tahun depan ya, tapi masih belum diselesaikan pertandingannya karena ada permasalahan gitu ada permasalahan. Ya, Liga 1 Purworejo loh. Liga 1 Purworejo bukan Liga 1 nasional ya. Liga 1 nasional Purworejo. Siapa tahu ke depan nih tahun ini bisa Liga. Oh, amin. Oke, dan di situ tidak mudah juga Mas. Kalau ingin dicerita seperti itu ibaratnya pencapaian tertinggi ya Mas Rio ya. Pencapaian tertinggi dari dulu kita membina anak dari kecil sampai gede terus sampai SMA sampai sekarang pun alhamdulillah kita mungkin itu prestasi paling tinggi ya. Karena kasta tertinggi di dalam Purworejo, di Purworejo Mas prestasinya liga paling tertinggi ya Liga 1 itu untuk sekarang ini. Ya mungkin seperti itu.